Oke, nasionalisme timnas, pemain, supporter, dan PSSI untuk Garuda Indonesia mendunia. Semuanya harus naik kelas. Timnas Indonesia telah merilis 22 nama pemain untuk lawan Irak dan Filipina pada Kamis 16 Mei 2024. Bahwasanya tidak ada nama Elkan Bagot dalam pemanggilan timnas Indonesia untuk lawan Irak dan Filipina. Hal ini menimbulkan banyak tanya apakah Sintayong menghukumnya akibat tak penuhi panggilan timnas U23 Indonesia. Dua pertandingan krusial melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada bulan Juni mendatang yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga ini sangat krusial bagi skuad Garuda. Pasalnya timnas Indonesia punya peluang yang cukup besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Untuk dua laga ini, Sintayong memutuskan untuk memanggil pemain-pemain terbaik timnas Indonesia. Ada total 22 pemain yang telah dipanggil oleh sang pelatih. Namun di sini sobat, sekali lagi tidak ada nama Elkan yang dipanggil oleh Coach Sintayong dari 22 pemain tersebut untuk melawan Irak dan Filipina yang sebagai tim tuan rumah ya Indonesia. Tentunya keputusan ini sangat menimbulkan tanya dari para supporter dan sahabat-sahabat fans setia dari timnas Indonesia. Apalagi sang pemain tidak merespon pemanggilan timnas U23 Indonesia untuk ajang playoff Olimpiade Paris 2024 sebelumnya ya kemarin ya saat melawan Gini. Dengan demikian Sintayong sepertinya ini banyak yang menspekulasikan bahwa sang pelatih sedang kecewa dengan sikap Elkan yang tidak merespon terhadap pemanggilan timnas U23 kemarin. Setidaknya ini yang bisa ditangkap dalam pernyataannya di konferensi pers sebelum lawan timnas Gini, sebagaimana Sintayong menyatakan bahwa untuk Elkan bisa dari media sosial mengikuti schedule atau kelakuan Elkan seperti apa, mungkin bisa cari tahu sendiri dan bisa dilihat seperti apa tentang Elkan Bagot ya. Dan bagi kalian nih para supporter dan sahabat netizen, kita harus bersikap nasionalis. Sekali pemain tetaplah pemain, sekali timnas tetaplah timnas ya. Jika memang tidak ada kegiatan maka kita tetap respect ya kepada timnas. Lebih lanjut ini sahabat-sahabat, jika dibandingkan dengan skuad yang berhadapan dengan Vietnam pada kualifikasi kemarin saat bertandang ke Vietnam, ada beberapa pemain yang tidak dilibatkan Sintayong. Sebut saja Edo Febriansyah, Wahyu Prasetyo, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto, Arkan Fikri, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka tidak dilibatkan di jeda internasional kali ini. Khusus bagi kalian nih sobat-sobat, kenapa Witan tidak dipanggil? Saat ini Witan sedang melaksanakan naik haji ya. Semoga Witan hajinya menjadi haji mabrur ya. Kemudian selain itu Elkan Bagot juga tidak dipanggil oleh Sintayong kendati kondisi sang bek saat ini lagi tidak mengalami cedera. Lagi-lagi sang bek ini sedang tidak cedera ya. Silakan kalian ini tidak langsung menyalahkan dari pernyataan ini, tetapi silakan cari dulu informasi yang beredar bahwa sang pemain, sang back dari X-Victon Elkan Bagot saat ini memang betul-betul tidak cedera ya. Namun entah alasan apa kenapa ini tidak dipanggil oleh Sintayong ataupun ya begitulah ya. Di laga kali ini Sintayong melibatkan banyak pemain timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024 kemarin. Lebih lanjut dalam sesi jumpa pers, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sangat jelas dalam menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi pada timnas Indonesia. Tetapi untuk supporter Indonesia tetap dewasa dan respek nasionalisme pada timnas harus lebih tinggi. Bagi kalian nih sobat, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama pernyataan Pak Erick Thohir saat jumpa pers kemarin di Kompas TV ya. Oke, kita simak dulu. Supporter luar biasa, dukungan presiden, pemerintah luar biasa. Ya itu juga membawa sebuah semangat baru gitu. Pak Erick, tapi kalau misalnya dengan seluruh Pak Erick Push di ruang ganti,
kelihatan are we going to fight back, itu kelihatan sekali mereka tidak cukup bersemangat untuk merespon. Jadi saya ikut bisa merasakan memang ya saya sebagai pembina ya saya mesti juga punya empati, tetapi juga harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Kita nggak bisa sebagai pembina nyuruh-nyuruh, marah-marah gitu. Ya tentu peran saya di situ selain memastikan organisasi ini berjalan baik ya, kehadiran saya mengawal mereka, saya kasih lihat dengan leadership bahwa saya bersama mereka gitu. Jadi apapun yang terjadi. Iya. Pak Erik, pada waktu mau melawan playoff yang terakhir itu ada paling tidak dua pemain katakan kalau kita ingin timnasnya naik kelas, pemain bolanya naik kelas, supporternya juga harus naik kelas. Dan pemain kita juga harus naik kelas. Ya. Jangan juga nanti pulang ya kan, malas latihan kan udah ranking 4 ya kan, karena ini benar-benar manusia ya. Ya, makan sama Coach Sintayong tuh makannya ya disiplin, ya bukan goreng-gorengan, bukan bebas ya, latihan. Jadi kita juga mesti empati dengan pemain-pemain ini. Dan kalau kita, kenapa saya bilang saya capek bolak-balik ya, saya hadir sama mereka itu karena ya saya merasa saya sebagai bapak mereka yang harus ada bersama mereka gitu loh. Pak Erik, waktu melawan Guinea itu kan juga ada Gianni, presiden FIFA. Orang langsung dan dia sampaikan itu kan kalau dilihat dari 3 kali dia ditaruh di sosial medianya, memang dia menceritakan transformasi sepak bola di Indonesia. Karena buat Presiden Gianni saya rasa 1 tahun yang dialami sepak bola Indonesia ini luar biasa. Jadi itu bukan karena Pak Erik yang ya kan lucu kalau ketua PSSI dikasih kartu kuning di lapangan kayaknya belum ada gitu. Jadi saya minta tertulis sesuai dengan prosedur. Ya kita challenge semua. Ya akhirnya jawabannya tidak memuaskan ya. Paling tidak kita by the rule kita lakukan itu gitu. Oke, sobat Garuda dimanapun kalian berada, semoga hari ini kalian tenang, sentosa, aman, damai untuk perkembangan timnas Indonesia. Semoga makin melesat. Dimana kita di bulan mendatang kita akan menghadapi laga krusial yaitu melawan Irak dan Filipina, di mana tim Indonesia berkiprah untuk ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Semoga Garuda tetap mendunia, Garuda Jaya. Salam olahraga. Itulah informasi dari dunia sepak bola spesial hanya untuk Anda dari Grafik Publik Update. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.